Yang saya merasakan bahwa sangat luar biasa ya, Tuhan bisa mencatat di dalam Alkitab orang dalam keadaan yang sangat miskin. Bahkan dikatakan sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kemurahan itu tidak tergantung dari kondisi uang kita banyak apa enggak. You get the point? Karena dalam keadaan yang miskin sekalipun Alkitab mengatakan bahwa kita tetap bisa menjadi orang yang kaya dalam kemurahan. Kemurahan hati itu tidak ada hubungannya dengan banyak uang. Tema kita di bulan November ini adalah generosity. Judul khotbah yang saya akan bagikan pada pagi hari ini adalah generous heart atau hati yang murah hati. Sudah siap? Saudara boleh keluarkan catatan saudara. Di dalam Alkitab, kata percaya itu ditulis 272 kali. Ini sebuah fakta di dalam Alkitab. Kata berdoa digunakan 371 kali. Kata mengasihi digunakan 714 kali. Kata memberi digunakan 2162 kali. Jadi memberi ditulis di dalam Alkitab lebih banyak dari kata percaya, dari kata berdoa, dari kata mengasihi. So sebagai dasar apa yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, giving is a spiritual thing. Memberi itu adalah hal yang rohani. Sama halnya dengan percaya, sama halnya dengan berdoa, sama halnya dengan baca Alkitab, sama halnya dengan mengasihi. Giving is a nature of God. Memberi itu adalah naturnya Allah sendiri. Generosity is the character of God. Kemurahan hati itu adalah karakternya Allah sendiri. Nah, Allah ingin setiap kita semua menjadi sama seperti dengan Dia. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita tidak terlepas dari kata memberi. Kenapa? Karena memberi itu adalah naturnya Allah dan kemurahan hati itu adalah karakternya. Minggu lalu Pastor Michael membagikan bahwa
generosity dimulai dari ketika kita mengerti identitas kita di dalam Dia. Kalau kita mengerti siapa kita di dalam Dia, maka kemurahan hati itu kan lahir dan mulai dari situ. Ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, dan kita ada anak-anaknya, kalau kita mengerti posisi kita, mengerti identitas kita, maka DNA yang ada pada Bapa kita akan mengalir dalam kehidupan kita. Kemurahan hati itu berasal dari atau bersumber daripada Allah sendiri. Jadi kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang bermurah hati, itu karena kita terhubung dengan Bapa yang adalah murah hati. Iblis mana yang mengajari kita untuk kita memberi? Karena sifat iblis, sifat musuh adalah dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau bisa dicuri, dia curi. Kalau dia bisa bunuh, dia bunuh. Kalau bisa dibinasakan, dibinasakan. Karena pada dasarnya kedagingan kita tuh gak suka memberi. Daging ini gak pengen beri. Karena kenapa? Pada saat kejatuhan manusia itu jadi egois, jadi self-centered, jadi mementingkan diri kita sendiri. Makanya kalau saudara tanya saya, indikatornya apa pastor? Kalau pastor digerakkan untuk memberi, saya digerakkan untuk memberi, itu aja indikatornya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka memberi. Jadi kalau saya digerakkan untuk memberi, saya tahu ini datangnya daripada Dia. Saya gak perlu menguji hati, doa dulu, gak usah. Saya udah tahu, kalau saya digerakkan memberi, saya lakukan. Kenapa? Karena daging saya, daging kita semua, itu pada dasarnya tidak suka memberi. Self-centered. Kemurahan hati kita lahir dan mengalir dari hidup kita ketika hidup kita terhubung dengan Dia. Jadi seharusnya setiap kita yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus, kita dimaksudkan untuk punya kemurahan hati, dan itu menjadi atribut kita, menjadi karakter kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Nah, kita akan belajar pagi hari ini tentang hati yang murah hati itu. Saudara boleh catat yang pertama, generous heart flows from grace. Hati yang murah hati itu mengalir dari kasih karunia. 2 Korintus 8 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di ayat kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Gereja di Makedonia itu menerima kasih karunia yang membuat mereka kaya dalam kemurahan. Dikatakan bahwa keadaan mereka itu sangat miskin. Yang saya merasakan bahwa sangat luar biasa ya, Tuhan bisa mencatat di dalam Alkitab orang dalam keadaan yang sangat miskin, bahkan dikatakan sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kemurahan itu tidak tergantung dari kondisi uang kita banyak apa enggak. You get the point? Karena dalam keadaan yang miskin sekalipun Alkitab mengatakan bahwa kita tetap bisa menjadi orang yang kaya dalam kemurahan. Ayat yang kelima dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan hati sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat kelima, mereka memberi lebih banyak.
Tolong perhatikan pada saat saya ngomong, kita membaca firman Tuhan ini, kita mesti membayangkan kondisi mereka yang lagi sangat miskin. Jadi bukan dalam keadaan kelimpahan ya. Memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka sendiri. Pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat ke-6 dikatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Sekali lagi dikatakan mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow. Mereka meminta dan mendesak untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Harapan itu apa sih? Ketika kita lihat seseorang bahwa oke, kita ada sesuatu pekerjaan pelayanan di mana kamu boleh menabur di situ misalnya. Tapi kita tahulah keadaanmu. Kita mungkin orang udah punya ekspektasi tertentu bahwa oke, untuk dia ini kita gak terlalu banyak ekspektasi lah. Dia bisa memberi jauh daripada apa yang kita bayangkan. Jadi saya state di sini bahwa kemurahan hati itu tidak ada hubungannya dengan banyak uang. Kalau lagi tidak banyak uang kita tidak bermurah hati, banyak uang pun juga tidak akan bermurah hati. You get the point? Kalau waktu kita lagi pas-pasan tidak membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, pas lagi banyak duit pun kita juga tidak akan menjadi orang yang murah hati. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau pada saat, tunggu aku banyak uang, aku baru menjadi orang yang murah hati. Tidak akan kejadian. Kenapa? Karena kemurahan hati gak ada urusannya sama berapa banyak uang yang kita punya. Yang mengerti katakan amin. Ada perbedaan besar antara giving atau memberi dengan generous atau murah hati. Giving is what we do. Generosity is who we are. Memberi itu adalah apa yang kita lakukan, tetapi kemurahan hati adalah siapa diri kita. Jadi kalau gitu, kalau memberi itu adalah apa yang kita lakukan, berarti kita bisa memberi tanpa kita bermurah hati loh. Sedangkan sebaliknya, kita tidak bisa bermurah hati tanpa memberi. Saya ulang sekali lagi. Orang bisa memberi tanpa bermurah hati, tapi kalau dia adalah orang yang bermurah hati, dia pasti memberi. Loh, bedanya di mana, Pastor? Ada bedanya. Kita memberi tapi kita mengharapkan sesuatu kembali. Kita memberi karena ada sesuatu agenda, ada maunya. Kita memberi dan berharap bahwa kita mendapatkan kredit, mendapatkan pengakuan, mendapatkan perhatian, atau mendapatkan kasih dari seseorang. Berharap ada satu sanjungan, ada tanda jasa atau namamu dikenang. Berharap diingat-ingat orang sebagai budi, itu memberi, tapi bukan murah hati. Kita memberi bukan dengan rela hati, dengan sukacita, tetapi ngomel, ngedumel, bersungut-sungut. Memberi sih, tapi bukan murah hati. Kita memberi bukan keluar dari hati yang mengasihi, tapi karena kasihannya, gue jadi iba sama dia. Itu memberi, tapi bukan murah hati. Ada seorang datang sama saudara, meminta sesuatu. Lalu saudara tanpa mikir panjang, ya udah deh gue kasih aja deh, daripada gue digangguin terus supaya dia pergi. Memberi, tapi bukan murah hati. Di gereja lagi butuh sesuatu, sudah memberi aja lah daripada sekedarnya lah memberi, daripada nanti ditanyain udah memberi bro, udah memberi aja. Memberi sih, tapi bukan murah hati. Atau FOMO, tahu FOMO ya? FOMO karena yang lain udah memberi, gue belum memberi nih. Nanti kalau ketahuan pastor gimana? Kalau ketahuan dia udah gue memberi aja deh. Memberi sih, tapi bukan murah hati.
Kita memberi untuk menghilangkan rasa bersalah kita. Mencuci dosa supaya seakan-akan dengan perbuatan baik kita jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang kita berbuat. Memberi sih, tapi bukan murah hati. Ada gak orang-orang gitu? Dia memberi deh, gue beri deh, biar gak apa-apa dah. Supaya dia bisa menghapus rasa bersalah dan rasa dosa yang nempel dalam hatinya. Itu bukan murah hati. Memberi karena orang itu sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Supaya kita seakan-akan membalas kebaikannya, kemurahannya, membalas budinya. Ini namanya memberi, tapi bukan murah hati. Kalau kita berbaik kepada orang yang baik sama kita, itu namanya bukan murah hati. Alkitab mengatakan di Lukas 6 ayat 33, dikatakan, atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, jangan berharap Allah akan memberkati kamu atas perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Jadi Yesus sudah mengajarkan, kalau kamu baik, kalau kamu memberi kepada orang yang telah memberi terlebih dahulu sama kamu, yang baik sama kamu, orang jahat pun melakukan hal yang sama. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, lalu kamu berharap kamu menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, Yesus sedang ngomong sama murid-murid, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah. Jadi memberi itu bukan supaya diri kita merasa lebih baik, bukan untuk membuat orang lain terkesan, tetapi memberi untuk memuliakan Tuhan. Memberi untuk memberkati orang lain. Pada saat kita memberi, motivasi kita to honor God and to bless other people. Katakan amin. Memberilah dengan sikap hati bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kehidupan saya dan saya ingin jadi berkat buat orang lain. Kalau pada saat kita memberi lebih daripada orang lain, memberi pada saat memikirkan diri kita sendiri pada orang lain, itu adalah selfish giving. Namanya egois. Gak peduli seberapa besar pemberian kita. Tapi jika niat kita adalah untuk agar orang lain membalasnya, itu bukan murah hati. The true giving is always selfless, not selfish. Kemurahan hati atau memberi yang sejati adalah pada saat kita selalu memberi dengan selfless. Tidak mementingkan diri kita sendiri, tanpa pamrih. Not selfish. Our generosity is motivated by the grace of God. Kemurahan hati kita dimotivasi oleh kasih karunia Tuhan sendiri. Semakin kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita bisa bermurah hati. Tapi sebaliknya pada saat kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, disitulah kita mulai dari kasih karunia Tuhan. Kita mulai keluar daripada the grace of God. Dan kalau kita mau coba hitung-hitungan sama Tuhan, we cannot outgive God. Kita gak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Kenapa? Karena semuanya sumber daripada Dia. Yang kedua, generous heart gives wholeheartedly. Murah hati itu pada saat kita memberi dengan segenap hati kita. Di 2 Korintus 8 tadi lanjutannya ayat 7 sampai ayat 10 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Paulus lagi tulis surat kepada gereja di Korintus, di mana gereja di Korintus itu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihnya. Tetapi menariknya di ayat ke-7 di bagian terakhir dikatakan, hendaklah kamu juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Seperti orang-orang yang ada di gereja di Makedonia. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Gereja di Korintus itu unggul, excellence dalam segala hal. Mereka punya semua itu, iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, punya semangat, punya kerajinan, kaya dalam kasih. Tapi Paulus mengatakan bahwa, hei, hendaklah kamu juga kaya dalam pelayanan kasih ini, dalam pelayanan pemberian dengan murah hati. Di dalam NLT-nya dikatakan, I want you to excel also in the gracious act of giving. Aku tuh juga mau gereja di Korintus ini juga unggul di dalam pemberian yang murah hati. Kita gak bisa dikatakan menjadi lebih bermurah hati kalau kita gak ngapa-ngapain, kalau kita gak memberi. Dan dikatakan bahwa Yesus telah menjadi contoh buat setiap kita, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia berikan segalanya. Jadi ketika kita memberi, memberilah dengan segenap hati kita. Coba ngomong kanan kiri, kalau memberi, memberi dengan segenap hati kita. Wholeheartedly. Yang ketiga, generous heart gives proportionally. Di ayat yang ke-11 dikatakan, maka sekarang selesaikan juga lah perkataan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Di dalam NLT-nya dikatakan, now you should finish what you started. Let the eagerness you show in the beginning be matched now by your giving. Give in proportion to what you have. Sekarang kamu harus menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Biarkan semangat yang kamu tunjukkan di awal diimbangi dengan pemberianmu. Berikanlah sesuai proporsional dengan apa yang kamu miliki. Perhatikan kata proporsional. Contohnya begini. Ada orang yang memberi dengan 10.000 rupiah misalnya. Dan orang berkata, wah kecil banget. Saudara boleh bilang itu kecil. Tapi buat orang itu mungkin segalanya yang dia punya. Ada orang yang memberikan 10 juta. Wow, gede banget. Enggak juga. Karena buat dia enggak ada artinya. That's what I mean proportional. Setiap tahun di bulan Paskah itu kita mengadakan namanya bulan excellent sacrifice. Pengorbanan yang unggul. Kenapa? Karena kita belajar untuk memberi dari apa yang telah Yesus kerjakan. Dia memberikan segalanya buat kita. Walaupun apa yang kita berikan itu nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Waktu beberapa tahun yang lalu baru pertama kali diadakan, saya infoin ke owner di mana tempat saya kerja. Saya bilang sama dia, di gereja saya sedang ada persembahan excellent sacrifice. Bapak mau menabur enggak? Boleh. Berapa? Dia nanya saya berapa?
Loh, saya bilang jangan saya yang berapa dong. Jangan saya yang nentuin dong. Masa orang memberi saya yang menentukan jumlahnya. Berapa? Terserah digerakannya berapa. 25 juta cukup nggak? Ya, jangan saya bilang iya. Oh, terserah, oke aja kalau memang mau memberi. Dalam hati saya, wow gede juga. Tapi kalau kita bicara tentang proporsional, 25 juta gak ada artinya sama sekali sama dia. You get the point? Kalau secara proporsional, gak ada artinya. Karena yang dia punya nolnya jauh lebih banyak. You get the point? Kita lihat di dalam Alkitab di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dikatakan gini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Perhatikan kata-kata yang di-highlight. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi kisahnya gini. Satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan di bait suci. Saya nggak tahu persis motivasi apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Kenapa dia juga harus secara spesifik ditulis, dia duduk di depan peti persembahan. Atau di dalam terjemahan lainnya dikatakan dia duduk dekat peti persembahan. Tapi saya percaya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia tuliskan pada waktu itu, tertulis pada waktu itu, ada sebuah purpose, sebuah tujuan buat kita untuk belajar sesuatu. Dikatakan lagi bahwa Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak itu memberi. Jadi Tuhan memperhatikan cara kita memberi, bukan jumlah yang kita beri. Dia memperhatikan bagaimananya kamu memberi. Saudara harus ingat bahwa pada saat Yesus sedang di bait suci, dia secara tidak langsung gak punya hubungan dengan pengelolaan dari bait suci. Artinya orang mau memberi sedikit, orang memberi banyak, gak membawa keuntungan apa-apa buat dia. You get the point? Karena dia datang di bait suci yang dikelola oleh imam-imam, dia hanya datang, dia hanya lihat bagaimana orang-orang itu memberi. Jadi kalau orang beri banyak, orang beri dikit, gak ada masalah buat dia. Sama sekali. Gak membawa keuntungan secara finansial apapun buat Yesus pribadi. Nah, orang banyak yang lalu lalang itu datang orang-orang kaya yang memberi persembahan itu. Dan saudara perhatikan di kisah ini, Yesus tidak tergerak dan tidak terimpresi sama sekali dengan orang-orang kaya yang memberi. Jumlahnya banyak loh. Tapi ketika ada seorang janda yang datang dan memberi persembahan 2 peser itu 2 koin. Sen, kalau dalam bahasa zaman sekarang tuh sen. Uang receh. Dia datang dengan 2 recehnya, 2 koin recehnya itu, lalu dia tabur di situ, di kotak persembahan itu. Dan Yesus memanggil murid-muridnya. Lu lihat gak? Kalian lihat gak? Si janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang itu. Sekarang ini mungkin zaman sekarang recehnya, kita udah jarang pakai uang koin. Masih ada yang pakai uang koin gak di sini? Kecuali kalau pergi ke minimarket gitu ya, kembali-kembalian. Tapi kita hampir gak ada di antara kita yang punya koin-koinan recehan. 100 rupiah, mungkin even 500 rupiah aja kita udah gak pegang di kantong kita. Tapi itu dibawa, kalau bisa di konteksnya zaman sekarang, dibawa oleh seseorang yang memberikan persembahan itu dengan uang recehnya. Tapi Yesus mengatakan, yang ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Murid-muridnya, hah? Nggak salah guru. Kenapa? Karena kita semua, kebanyakan kita semua punya mindset yang sama seperti murid-murid pada waktu itu. Artinya bahwa cara pandang Tuhan melihat pemberian kita itu berbeda dengan cara kita melihat pemberian kita.
secara proporsional 2 peser itu nggak ada artinya buat orang-orang kaya. Receh. Tapi buat si janda itu, dia sudah memberikan segalanya. Dia sudah memberikan semua yang dia punya. Kalau ini ada sebuah perlombaan memberi, ada seseorang datang memberikan 1 juta. Ada orang yang memberikan 10 juta. Ada orang yang memberikan 100 juta. Ada orang yang memberikan 1 miliar. Nolnya banyak. Wow, tepuk tangan semua. Peserta terakhir datang dengan 10.000 rupiah. Lalu diumumkan oleh panitia siapa pemenangnya. Orang udah tahu pasti yang banyak itu yang menang. Tapi panitia mengumumkan yang 10.000 pemenangnya. Hah? Kok bisa? Karena 10.000 itu memberi dengan kemurahan hatinya. Karena 10.000 itu memberi dengan sukacitanya. Karena 10.000 itu memberi dengan imannya. Ketika kita memberi, berilah dengan proporsional dengan apa yang ada pada kita. Alkitab jelas menuliskan dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita baru mulai sekolah, mulai kuliah, dikasih uang jajan, kita baru mulai kerja, baru mulai rintis usaha, baru bertobat, belum mengenal firman Tuhan. Mungkin kita memberi sekedarnya karena kita nggak punya pengetahuan dan kebenaran tentang firman Tuhan. Tapi pada saat kita semakin diberkati secara finansial oleh Tuhan, usaha kita maju, karir kita maju, pemberian kita tidaklah sama seperti pada saat kita waktu baru bertobat, baru kerja, baru kita lahir baru kita mulai usaha. Tapi berilah secara proporsional dengan apa yang kita terima. When God blesses you financially, don't just raise your standard of living, raise your standard of giving. Jadi pada saat Tuhan memberkati engkau dengan finansial, jangan hanya ningkatin standar kehidupanmu, tapi naikkanlah standar pemberianmu. Yang mengerti katakan amin. Buat saudara yang baru pertama kali datang ibadah di GKS Balikpapan, topik ini jarang banget saya khotbahkan. Jadi secara kebetulan saudara datang, tema kita lagi generosity. Saya boleh tanya jemaat yang tertanam di GKS. Karena saya bukan tipe pendeta yang suka ngomongin berkat-berkat memberi, no. But I have to speak the truth, kasih landasan kebenarannya, sehingga pada saat kita bertumbuh dalam kerohanian kita memberi dengan kemurahan hati. Lagi pas aja saudara datang, saya ngomongin tentang topik ini. Semakin kita mengerti bahwa Tuhan memberkati kita secara keuangan, semakin kita meningkatkan standar pemberian kita dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain, buat gereja Tuhan. You get the point? Coba kilas balik dengan pada saat saudara pertama kali ke gereja, pertama kali terima Tuhan, pertama kali kerja, pertama kali baru mulai bisnis, usaha, compare to now. Do you give proportionally? Apakah saudara memberi proporsional dengan standar apa yang Tuhan telah berkati saudara? Kita harus cek diri kita masing-masing. Ya, mengerti katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, generous heart gives willingly. Hati yang murah hati itu memberi dengan kerelaan. Di ayat ke-12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Orang yang murah hati memberi dengan kerelaan hatinya.
memberi dengan sukacita. Bukan dengan sedih hati, bukan karena paksaan, bukan karena dipaksa. Karena Tuhan tuh melihat hati di balik setiap pemberian yang kita berikan. Orang bisa aja memberikan dalam jumlah yang besar tapi hatinya salah. Seperti tadi yang saya katakan. Ini bukan generous. Tapi ada orang yang memberi dengan jumlah yang sedikit tapi hatinya benar di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan generous. So GKI sebalik papan, saya mau setiap saudara, pada saat saudara memberi apapun di dalam gereja ini, beri orang, bantu orang, tolong orang, apapun itu, berilah dengan sikap hati yang benar. Hal yang paling rutin yang sering kita lakukan setiap minggunya adalah persembahan atau tiap bulannya mengembalikan perpuluhan. Lakukan itu jangan cuma, udahlah, tanpa mikir, udahlah. Tapi bisa nggak pada saat saudara lagi taruh amplop, ketik mesin edisi, saudara pakai gadget, pakai aplikasi banking saudara. Pada saat saudara melakukan itu, saudara dengan sikap hati yang aku suka cita Tuhan, aku memberi. I thank you Lord, aku bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup aku. I will give with a cheerful heart. Saya memberi dengan suka hati, sukacita. In Jesus name. Lakukan hal sederhana itu. Jangan, udah kirim lah. Kita memberi udah kayak kagak ada mikirnya. Pikir. Begitu bukan? Termasuk saya juga. Kalau kita terbiasa memberi tanpa kita mikir. Ya jadi, ya udah gitu aja. Tapi coba, sebelum kita melakukannya, kita mikir. Terima kasih Tuhan, aku telah lebih dahulu diberkati oleh Engkau. Aku memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Pada saat saudara ingin nolong orang lain, jangan, udah kasih aja. Jangan gitu. Tapi punyalah sikap hati pas memberi. Aku ingin memberkati orang ini, aku sukacita karena aku jadi salurannya Tuhan untuk memberkati orang ini. Tanpa pamrih, tanpa berharap balik, tanpa nama ingin dikenal, tanpa supaya dia ingat budi kita. Lakukanlah itu dengan kemurahan hati. Dan Tuhan melihat pemberian saudara. Kesimpulannya, saudara belajar sesuatu? 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Dikatakan sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Wow, ini biblical banget. Ketika kita memberi, kita mencukupkan kekurangan orang lain. Nah, kemurahan hati itu sekali lagi melibatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bisa jadi uang, bisa jadi waktu, bisa jadi pengetahuan, bisa jadi bantuan, bisa jadi nasihat. Bisa jadi encouragement, bisa jadi doa, bisa jadi pertolongan. Dikatakan kelebihan yang kamu punya, itu menutupi kekurangan orang lain. Supaya ada keseimbangan di dalam gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan gak dikenal bahwa wah nih gereja ini konglomerat semua isinya. Misalnya. Tapi what the point? Penuh dengan konglomerat tetapi yang susahnya juga banyak di situ. Amsal 11:25 dikatakan, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Orang yang pemurah akan menjadi kaya, dan siapa yang memberi minum dia juga akan diberi minum. Wow. Jadi ini ada prinsip kerajaan Allah. Siapa yang melakukan akan mengalami janji-janjinya. Mau dia percaya Tuhan atau enggak. Makanya kita akan menemukan bahwa banyak orang yang hatinya generous, mau dia percaya Tuhan atau tidak, dia hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Kok bisa ya? Dia gak pernah ke gereja, dia gak kenal Tuhan Yesus. Tapi lihat hidupnya makin diberkati, makin generous.
Filantropi coba makin terus generous, mereka bantu orang banyak. Kok nggak makin susah? Karena itulah firman Tuhan. Makin kamu banyak bantu orang, justru kamu semakin banyak dilimpahi oleh kemurahan oleh Tuhan. Nggak peduli lu mau orang Kristen, mau orang nggak bukan orang Kristen. Siapapun yang melakukannya prinsip ini, itu kan terjadi dalam kehidupan. The generous will prosper. Orang yang murah hati itu akan makmur hidupnya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dia tadi, orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya akan menerima pertolongan juga sampai ia puas dan berkelebihan. Wow. Kalau kita mengulurkan tangan kita memberkati dan mencukupkan orang lain, menolong orang lain, maka kita juga menerima pertolongan sampai kita puas, bahkan berkelimpahan. Berkat Tuhan terus datang dalam hidup kita. Mohon maaf, mungkin ayat-ayat ini dipakai untuk orang-orang yang mengajarkan Injil kemakmuran. But this is the basic principles yang kita harus hidupi sebagai anak-anak Tuhan GKS Balikpapan. Jangan karena kita terima yang palsunya, banyak terima yang ngawurnya, lalu kita kehilangan kuncinya. Di mana Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Saya gak mau kita terjebak dalam pemikiran fenomenal, ribut sini, ribut sana. Isu-isu ini di sana, akhirnya membuat kita sendiri kehilangan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya ngomong gini, saya lakukan sendiri. I do it myself. Saya dengan istri saya. Learn to be generous. Gak perlu orang tahu. Gak perlu orang tahu kok. Tiba-tiba betul saya digerakkan memberkati seseorang. Tiba-tiba masuk aja ke rekening orang itu. Saya tanya, saya kirim. Saya gak perlu tahu kepada siapa saya memberi. Dan saya gak ada pamrih. Kita belajar untuk punya motivasi yang benar tanpa pamrih. Kita bantu orang, kita tolong orang, kita tabur. Kita gak akan bisa menjadi orang yang generous kalau kita berpikir, kalau saya memberi berarti saya makin kurang dong. Kita merasa kekurangan. Karena matematika dasarnya seperti itu, betul? Kita punya 10, kita kasih 2, jadi berapa matematikanya? Jadi 8. Matematikanya kita belajar di sekolah. Tapi matematikanya Tuhan enggak gitu loh. Matematikanya Tuhan pada saat engkau memberi 2-mu misalnya. Bahkan Tuhan itu mengembalikan itu sampai kamu cukup, bahkan sampai kamu berkelimpahan. Dari kelimpahan itulah lebihannya, baru kita akan menjadi orang yang menabur, memberi. Kalau saya boleh tutup, ini seperti efek bola salju. Kalau kita belum memulainya sama sekali atau kita belum mengerti waktu kita memulainya, apa yang kita lakukan gak akan terjadi secara repetisi. Bola salju, ingat ya, efek bola salju itu dari atas gunung, bukit, lalu pelan-pelan gulung, makin ke bawah bola saljunya makin besar, betul ya? Kita gak akan ada bola salju yang besar kalau kita gak mulai dari di atas bukit, di atas gunung itu. Mulai dari gumpalan kecil dan mulai kita gulurkan ke bawah itu sehingga menggulung. Tapi orang-orang yang mengerti perkataan saya ini pada saat kita sudah memulainya dengan hal perkara kecil, mulai gulung, maka lama menjadi bola salju. Itu jadi sebuah kebiasaan, itu menjadi sebuah karakter kita, itu menjadi sebuah atribut yang kita punya. Pada akhirnya pada saat bola salju sudah besar, saudara membeli dengan jumlah banyak pun gak ada masalah buat saudara. Buat kita semua, kenapa? Karena saya sudah lakukan itu jauh dulu, masih di atas bukit itu. Masih sebesar saljunya, sebesar genggaman tangan. Tapi kalau kita gak pernah melakukan itu, mempraktekkan itu, kapan bisa jadi bola saljunya?
Kenapa? Karena kita nggak pernah menjalaninya. You get the point? You have to start. Kita harus mulai. Makanya tadi saya katakan, buat saudara yang mengerti maksud saya, kalau kita kembali flashback ke masa lalu kita. Detik di mana saya mulai mengerti arti prinsip tentang memberi, prinsip tentang mengembalikan perpuluhan. Nggak semakin dikit loh. Makin wow. Tuhan buat kita amazed. Tapi bukan itu yang kita target, supaya Tuhan berkati saya. Makanya saya bilang, pengajaran Injil kemakmuran itu membuat kita jadi self-center. Kenapa? Gue beri supaya gue diberkati. Jadi self-center. Orang yang murah hati, tadi saya katakan bukan selfish, tapi selfless. Karena pusatnya adalah Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi pada saat saudara memberi, saudara diberkati, saudara thank you Lord, aku akan salurkan lebih lagi saluran berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya di dalam gereja Tuhan terjadi keseimbangan. Ayat terakhir. Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu yang kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. GKI Sebalikpapan, Tuhan mau gereja ini menjadi gereja yang generous. Kita semua punya hati yang generous. Kita dikenal sebagai orang-orang yang generous. Dikenal di Balikpapan sebagai jemaat yang generous. Bukan hanya yang maunya terima. Tapi kita juga memberi dengan generous. Belajar dari kekurangan yang kita punya, kita belajar untuk memberi. Memberi dengan segenap hati kita, memberi dengan proporsional, memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Karena kita tahu bahwa semuanya itu kita telah terima dahulu dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Makanya sejak awal bulan, refreshment kita rubah formatnya, tadi udah disampaikan juga. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kok berubah ini? Ya karena kita mau belajar mengajarkan setiap jemaat untuk melakukan hal yang kecil. Kalau biasa refreshment saudara terima, saudara ngambil. Belajar kali ini untuk pada saudara menabur. Bukan membayar, menabur. Bedanya apa Pastor? Duitnya sama-sama keluar, yang beda hatimu. Pada saat saudara menabur, saudara memberi dengan penuh dengan sukacita. Bahkan kalau perlu, Pak sekalian, ini saya nabur sekalian Bapak. You get the coffee. I pay for you. Saya cuma mau berdoa sungguh-sungguh, kita jangan jadi orang yang terima. Kayak lintah, saudara tahu lintah? Begitu nempel sama tubuh, ngisep terus. Makin ngisep bukan makin banyak, makin kekurangan firman Tuhan katakan. Tapi sebaliknya prinsip firman Tuhan, pada saat kita terus memberi, mengalir terus dengan murah hati, ditambahin terus. Itu yang membuat kita amazed dengan dia. Karena prinsip yang dunia ajarkan dengan apa yang Tuhan ajarkan itu bertolak belakang sama sekali. Ingat matematikanya tadi. Cara hitungnya Tuhan tuh beda sekali sama cara hitung kita. Dan saya berdoa bahwa pada siang hari ini menjadi landasan buat kita untuk kita belajar menjadi orang-orang yang bermurah hati.